Terdengar jelas, Pak. Oke. Yang lain tolong dikabari di kelas Saintek 1 karena saya aksesnya cuma hanya ada di grup WhatsApp saja yang Saintek 1. Khawatirnya pada lupa, kayaknya sih pada lupa. Soalnya tadi juga saya baru mengingatkannya jam berapa tadi ya? 3:30 ya. Pas mau azan asar tadi tuh. Jadi kalau yang nanti belum masuk, silakan dikabarin dulu semuanya. Karena insya Allah ya 2-3 menit ke depan atau 5 menit lah maksimal sudah bisa bergabung mudah-mudahan semuanya. Berarti ini pertemuan pertama ya berarti ya? Ya nggak sih kalau di Saintek 1? Betul ya? Oke. Boleh on kamera? Silahkan ya, segera. Saya juga mau on kamera. Yang lain silahkan dinyalakan kameranya. Tapi nanti pada saat saya mengajar, saya izin off cam ya pada saat saya share screen karena biasa terjadi delay kalau sore-sore seperti ini jaringannya kurang bagus biasanya, jadi saya harus off cam untuk supaya lancar ininya penjelasannya, internetnya, bandwidthnya nggak kepake sama kamera ya gitu. Sambil di absen dulu, yang sudah hadir aja dulu ya. Beberapa masih masuk beberapa. Saya cari absennya dulu. Nah ini dia. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 23 ya sekarang ya. Oke, mata pelajaran matematika. Ini Saintek 1 ya. Yang hadir baru berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba kalau kita belajar penuh. Baru 11 orang. Emang berapa orang semuanya Saintek 1 harusnya? Ada yang tahu? Kalau di sini sih kayaknya banyak nih. Ada 20 lebih nggak? Berapa, Dik? 20-an ya? Ya udah deh, kita mulai saja ya. Kalau nungguin nanti kan lama ya. Gimana? Tapi ini masih beberapa masih masuk juga sih. Terus saya harus manual lagi ya ininya. Nanti izinkannya saya lupa pakai auto admit soalnya di sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya semuanya ya. Kita akan coba bahas nih, saya mau sambil tampilkan materinya. Mana ya? Sebentar ya. Saya buka dulu materinya ya. Halo, cek. Halo, kedengar suara Bapak? Tadi sempat nge-freeze apa enggak? Iya Pak, sempat terputus tadi.
Aduh, iya makanya saya coba izin matikan kamera ya. Baik, Pak. Supaya mudah-mudahan sih mudah-mudahan nggak ini lah, nggak bermasalah lagi. Oke, kita mulai. Saya coba present dulu materinya. Oke, sudah tampil? Sudah tampil? Belum? Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah sudah tampil. Nah, jadi hari ini kita akan bahas mengenai materi eksponen. Kenapa eksponen? Jadi kalau kita lihat dan kalian perhatikan, saya coba nanti buka materi ini ya. Jadi saya sudah coba kumpulkan dari berbagai research. Kayaknya banyak kalau di kalian juga bisa lihat. Itu tentang, mungkin juga Bapak pernah sampaikan juga ya di kelas-kelas reguler terkait materi-materi yang paling sering muncul dari tahun 2010-an lah ya sampai tahun 2021. Nah, itu harusnya menjadi patokan kalian untuk di TKA Saintek karena sekarang Bapak megangnya matematika Saintek. Ini juga mungkin saya coba share yang ini dulu sebelum ke yang lain. Saya coba yang share yang ini dulu deh dah. Atau seluruh layar aja kali ya share-nya ya. Biar cepat. Sudah ya? Sudah tampil ya? Soalnya prosesnya lambat banget ternyata ini. Udah ya, udah tampil ya? Ya, sudah, Pak. Nah, ini waktu sempat Bapak pernah sampaikan, ini kalian juga bisa fokus untuk di nanti matematika saintek ataupun fisika kimia biologi. Ini adalah persebaran materi di 10 tahun terakhir untuk kategori atau topik-topik atau bab-bab yang banyak sering muncul, terkadang muncul atau jarang banget muncul. Ini sudah ada materinya. Nah, untuk matematika IPA, kalau misalkan diurutkan, ini dari tahun 2009 sampai 2018. Saya juga sudah coba mengurutkan di tahun 2019 sampai dan 2020, hanya 2021 yang belum saya urutkan. Itu ternyata susunan materinya tidak banyak berubah. Jadi praktis materi matematika IPA atau matematik saintek memang yang paling banyak banget keluar, atau bukan paling banyak, yang selalu keluar ya. Kalau banyaknya relatif karena rata-rata keluar satu bab satu soal atau dua soal satu bab. Tapi ada juga beberapa soal yang keluar soalnya cuma satu tapi itu mengandung beberapa bab, misalkan lebih dari satu bab atau dua bab yang mengandung di dalamnya. Nah, dari semua bab yang paling sering muncul, itu turunan bab yang adalah satu bab yang paling konsisten untuk selalu muncul dari tahun ke tahun, diikuti oleh integral juga yang paling sering muncul. Nah, cuman integral ini termasuk yang cukup banyak pada beberapa tahun tertentu. Ini keluarnya bisa 3, pernah satu waktu kalau nggak salah 4 di tahun berapa ya, tahun hampir 4 soal integral keluarnya. Nah, yang lainnya adalah teori peluang atau peluang itu sendiri yang kalian mungkin sekarang sedang pelajari di matematika wajib setelah kalian belajar tentang materi permutasi, kombinasi ya, atau kaidah pencacahan, lalu kalian lanjutkan ke peluang. Nah, peluang ini nanti di dalamnya semua ya, ada peluang kejadian saling majemuk, ada peluang saling lepas, saling bebas, termasuk di dalamnya proses mencari peluangnya adalah dengan menggunakan atau memanfaatkan prinsip-prinsip dalam kaidah pencacahan maupun dalam permutasi kombinasi. Nah, ini trigonometri kita akan bahas insya Allah di pertemuan kedua. Saya sempat singgung sedikit di kelas reguler ya untuk trigonometri, iya nggak sih? Betul ya? Saya sempat singgung di kelas reguler untuk trigonometri. Kenapa harus di awal trigonometri? Karena nanti urutannya saya sudah siapkan. Jadi nanti ini urutan belajar kita untuk Saintek 1. Nah, ini urutan belajar kita. Jadi sementara saya coba urutkan dalam 13 pertemuan materi-materi yang mungkin menjadi basic kalian. Kenapa eksponen ini di awal banget metodenya? Karena ini menjadi materi paling basic atau dasarnya. Kalau kalian bermasalah dengan eksponen, dengan mengakar-akarin, dengan mangkat-mangkatin, termasuk mungkin harusnya di dalamnya ada persamaan kuadrat. Tapi mudah-mudahan persamaan kuadrat sudah di-cover oleh pengetahuan kuantitatif gitu mudah-mudahannya. Atau di TPSPK. Karena apa? Karena kadang-kadang
materi eksponen, bentuk akar, memfaktorkan gitu ya, atau memangkatkan dan seterusnya, itu menjadi materi pendukung lah kalau disebut ya, materi pendukung untuk menyelesaikan proses-proses di beberapa bab yang lain gitu. Jadi kadang materinya malah nggak berdiri sendiri, tapi malah menjadi materi pendukung. Tapi kalau eksponen ada yang menjadi materi pendukung, ada juga yang memang dia soal tersendiri, memang betul-betul soal eksponen. Baru nanti yang kedua akan kita masuk ke trigonometri, lalu pertemuan ketiga kita akan limit, turunan, integral, dan seterusnya. Ini adalah bab-bab yang sudah disusun atau yang saya coba susun berdasarkan ini nih. Jadi saya tidak mengikuti urutan ini, tapi pada prinsipnya ini adalah semuanya adalah bab yang menjadi 13 teratas gitu. Jadi peluang, tapi saya urutkan kenapa eksponen dulu, nggak langsung turunan ya, karena memang saya pengen basicnya kuat di eksponen. Lalu kenapa trigonometri dulu nggak langsung turun ke integral, karena kalau trigonometri kuat nanti di bab ketiga misalkan kita bicara limit, ternyata ada soal limit trigonometri, ya misalkan ada soal limit trigonometri ya tetap bisa kita kerjakan limit trigonometrinya gitu. Mana tadi? Nah, lalu juga di turunan nanti ada turunan aljabar, ada juga turunan trigonometri. Integral juga ada, integral aljabar, ada integral trigonometri. Maka trigonometri Bapak coba taruh di atas sebagai bagian pendukung nanti, walaupun nanti ada soal tersendiri trigono, nanti akan ada menjadi juga basic materinya atau basic kontennya itu untuk mendukung limit, turunan, integral. Nah, baru nanti peluang, deret, polinomial gitu atau suku banyak dan seterusnya. Ini menjadi 13 teratas untuk materi-materi yang yang muncul di beberapa tahun terakhir. Terlepas ternyata nanti ada materi di luar 13 bab ini, misalkan kayak ini kan kayak materi persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, komposisi fungsi, ini kan nggak ada di sini ya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa secara mandiri, tapi kalau waktunya cukup kita akan coba kejar gitu ya. Ini ada yang masuk, saya harus manual, mohon maaf ya. Nah, materi ini akan tetap kita kejar materi-materi yang di luar 13 bab tadi, kayak persamaan kuadrat, fungsi komposisi. Kemungkinan besar nanti di kelas reguler saya akan coba mulai dari bab-bab yang tidak ada di 13 teratas. Jadi saya akan muncul di matriks, fungsi komposisi, fungsi kuadrat, logaritma gitu dan seterusnya. Ini saya coba cover atau akomodir di nanti bab reguler. Kemarin sempat saya singgung di reguler trigonometri di pertemuan pertama itu sebagai pemanasan saja gitu ya. Selebihnya kemungkinan besar untuk kelas reguler saya akan coba siapkan di bab yang memang tidak ada di kelas UTBK reguler yang bimbel yang jam 1 siang seperti biasanya gitu ya. Oke, nah kita akan masuk ke konten sekarang tentang yang pertama eksponensial. Sudah ready semuanya? Sudah ready semuanya? Sudah, ready Pak. Ya? Iya, Siap, kalau Pak. ready siap ya. Nah, eksponen ini materi gampang apa materi mudah? Materi mudah atau materi apa nih? Eksponensial. Sederhana. Nah, sederhana ya. Harusnya ini menjadi materi yang mudah. Makanya saya menaruh eksponen ini di pertemuan pertama ya, tujuannya adalah supaya kalian merasa mudah dulu dengan UTBK. Walaupun mungkin ada beberapa soal yang relatif tidak mudah gitu ya. Oh ya, dan yang perlu kalian menjadi patokan adalah bahwa yang perlu kalian perhatikan bahwa pertama UTBK itu untuk matematik saintek waktunya adalah soalnya adalah 15 soal dengan waktu total 22,5 menit. Praktis berarti 22,5 menit itu kalau kita bagi 15 adalah 1,5 menit. Nah, setelah saya coba perhatikan betul soal-soal dari UTBK Saintek di matematika itu dan sering kali sudah saya coba kerjakan, ternyata memang betul soal-soal itu didesain mampu selesai dalam waktu 1,5 menit. Jadi kategori soalnya apa? Walaupun kategori soalnya HOTS atau relatif sulit gitu ya, ternyata kalau kita tahu idenya itu prosesnya tidak melebihi 1,5 menit untuk kita sampai menemukan jawaban. Jadi pada intinya adalah UTBK itu soalnya asal kita terlatih, asal kita sering drilling soal atau sering mengerjakan soal di bab-bab itu yang kita dalami, lalu kita tahu idenya gitu ya, langsung kepikiran idenya, maka 1,5 menit itu bisa dikejar. Itu saya sudah coba praktekkan sendiri mengerjakan soal-soal UTBK Saintek di tahun 2020, tahun 2019 saya coba
mengukur waktu sepanjang 22,5 menit. Memang kadang-kadang loss ya. Jadi misalkan dari 15 soal gitu ya, kadang saya pas gitu ya, misalkan pas dalam waktu 22 menit itu selesai 15 soal. Terkadang memang saya mencoba misalkan di tahun sebelumnya, yang saya coba di tahun 2017, kadang-kadang saya coba cek karena berbeda prinsip. Waktu tahun 2018 ke bawah itu waktu belum CBT ya, masih semuanya serba paper. 2018 ke bawah itu memang waktu itu nggak disetting 22,5 menit, maka saya agak melihat kalau soal-soal di tahun 2018 ke bawah gitu ya, bukan 2018 ke atas, 2018 ke bawah itu relatif soalnya ya ada yang bisa 1,5 menit, atau bahkan ada yang memang saya harus kerjakan dalam waktu 3 menitan begitu. Nah, kenapa bisa demikian? Karena dulu masih paper, dan paper itu soalnya gelondongan. Gelondong itu artinya matematika, fisika, kimia, biologi itu diberikan dalam satu file kertas gitu ya, soalnya yang berjumlah 60 soal. Artinya bisa terjadi subsidi silang waktu di sana. Misalkan biologi misalkan bisa saja relatif cepat sehingga waktunya bisa diserahkan untuk mengerjakan soal-soal matematika atau fisika misalkan. Nah, tapi tahun 2018 ke atas, sejak 2019 mulai CBT begitu ya, atau mulai UTBK, nah itu kan waktunya dipartisi ya, jadi tidak lagi matematika, fisika, kimia, biologi satu waktu, tapi matematik satu waktu sendiri, fisika satu waktu sendiri, jadi tidak akan bisa tuntas kalau belum submit di satu subtes gitu. Nah, jadi sehingga soal-soal di 2018 ke atas tuh ketika kita saya coba secara mandiri, memang realistis untuk dikerjakan dalam waktu 1,5 menit gitu ya, sebagai gambaran ya. Jadi kalian tidak perlu terlalu berpikir wah nggak mungkin nih 1,5 menit atau 22,5 menit. Realitanya adalah mungkin, walaupun itu butuh butuh latihan yang sangat banyak. Misalkan ya mungkin saya bisa nyampe angka 1,5 menit per soal ya, bukan karena saya lebih pintar dari kalian, tapi mungkin lebih banyak saja mengerjakan soal dibanding kalian, atau beberapa dari kalian bisa jadi mengerjakan soal lebih banyak dari saya, sehingga itu nggak jadi masalah, sehingga ya aman-aman saja 1,5 menit gitu ya. Oke, saya coba full screen kan dulu ya. Ini kita pakai warna apa ya pennya? Warna ini saja deh. Bentar ya. Warna biru saja ya biar kelihatan cukup. Oke. Nah, kok nggak mau berubah? Untuk eksponen, saya kira sifat-sifat seperti ini tidak perlu diragukan lagi bahwa kalian sudah hatam semuanya, karena ini sudah kalian bawa bahkan bukan hanya di SMA, bahkan dari sejak kelas 8 SMP kalian diajarkan atau kalian sering kali menggunakan sifat-sifat eksponen seperti ini, betul ya? Betul kan? Nggak ada masalah ya. Misalkan kalau yang ini, misalkan kalau A pangkat M dikali A pangkat N misalkan, ya kalau saya mau mecah 2 pangkat 22 misalkan, karena sekarang tahun 2022, ya ini saya boleh loh saya tulis sebagai 2 pangkat 21 dikali 2 pangkat 1. Dikali, kenapa? Ya selagi basisnya sama-sama 2 pangkat misalkan, atau sama-sama 3 pangkat, maka pangkatnya ini menjadi ditambahkan begitu. Atau saya boleh juga tulis 2 pangkat 22 itu sebagai 2 pangkat 20 dikali 2 pangkat 2. Ya nggak ada masalah, karena ketika dijumlahkan pangkatnya adalah 22. Atau saya punya misalkan 3 pangkat misalkan saya punya 3 pangkat 2x misalkan gitu ya. Saya boleh loh mau misalkan nanti aja deh yang ini mah 3 pangkat 2x plus 1 misalkan. Saya boleh memecah jadi 3 pangkat 2x ya dikali 3 pangkat 1 misalkan. Kenapa? Karena ini jadi sama-sama basisnya 3, ini 2x ditambah 1. Nah, hal-hal seperti ini kan yang kita butuhkan dalam nanti pengerjaan soal, bukan hanya basic soalnya saja. Oh, kayak gini, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5, itu kan sudah lah ya zaman yang dulu-dulu. Nah, ini penting untuk kalian ketahui bahwa ketika sebuah perpangkatan yang basisnya sama, itu berarti pangkatnya bisa ditambah. Kalau misalkan dikali pangkatnya ditambah, ya otomatis kalau dibagi ya pangkatnya jadi dikurang gitu ya, sesederhana itu. Misalkan kalau mau dikurang ya banyak sih ya, misalkan 3 pangkat 5 gitu ya, per 3 pangkat 3 ya jadinya adalah 3 pangkat 5 dikurangi 2. Atau misalkan yang bawahnya negatif ya bisa saja, misalkan 3 pangkat 6 gitu ya, per 3 pangkat 2 minus 2 misalkan. Ini sesuai konteks ya, jadi 3 pangkat 6 kan dikurangi minus 2. Sebenarnya ini menjadi
3 pangkat 6 tambah 2 sebenarnya. Nah, kita bisa simpulkan bahwa ketika positif yang di bawah, lalu kita naikkan ke atas, di sini menjadi negatif, lalu ketika negatif yang di bawah, di penyebut kita naikkan ke atas yang menjadi positif. Nah, hal-hal seperti ini kan basic banget ya. Zaman kelas 10 bahkan kelas 8 gitu ya. Nah, ini juga pangkat, ketemu pangkat, ya berarti pangkatnya dikali, ya jangan ditambahin, dan seterusnya. Sekarang Bapak tanya dulu dari semua sifat ini, mana yang kalian masih bermasalah, karena saya nggak usah lah ya membahas satu persatu, karena ini sudah sering banget gitu secara sifat. Itu untuk sifat-sifat eksponensial. Nah, lalu juga ada yang namanya persamaan dan pertidaksamaan eksponen. Jadi, kalau tadi itu sifat dari eksponen, bagaimana kita menjumlahkan eksponen, mengalihkan, memangkatkan, dan seterusnya. Lalu juga ada memang eksponen yang sifatnya persamaan, gitu ya. Bentar ya, ada yang masuk. Baru masuk jam 4:30. Mana tadi? Ini ya. Nah, ada juga yang seperti ini. Misalkan yang tipe yang pertama. Kenapa ini penyelesaiannya misalkan menjadi fx sama dengan gx misalkan? Ya selagi basisnya sama sih nggak ada masalah. Misalkan 2 pangkat 3x gitu ya, sama dengan 2 pangkat 5 misalkan ya. Atau misalkan di sini 5x juga misalkan. Ya bisa-bisa saja. Di sini misalkan 5x plus 2. Kesimpulannya apa? Ya selagi basisnya dianggap sama ya, karena 2 pangkat sekian sama dengan 2 pangkat sekian ya, maka solusi termudahnya adalah sekian sama dengan sekian. Nah, termasuk yang lainnya, kalian bisa cek sifat-sifat atau dalam persamaan dan pertidaksamaan. Mungkin yang akan jadi perhatian adalah ketika bentuknya bawahnya bukan basis biasa begitu ya. Misalkan seperti fungsi dipangkatkan fungsi lagi. Fungsi dipangkatkan fungsi lagi. Nah, itu kalian perlu perhatikan betul. Misalkan yang saya contohkan yang ke sinilah, yang fx sama dengan gx, lalu sama dengan fx sama dengan hx ya. Mirip seperti yang pertama ini, a pangkat fx sama dengan a pangkat gx, karena basisnya sama gitu ya. Maka kesimpulannya ya pangkatnya juga sama, maka fx sama dengan gx. Tapi hati-hati ketika basisnya bukan dalam bentuk sebuah konstanta, tapi dalam bentuk sebuah fungsi misalkan gini ya. Ini mengingatkan saja ya. Nanti kita akan coba eksplornya di soal, karena kalau saya harus membahas lagi secara teoritis semua materi-materi ya, nanti akan kembali lagi waktu kita habis di pembahasan teori. Nah, itu berbahaya. Pada akhirnya nanti soalnya malah nggak kekejar gitu ya soalnya. Nah, kayak misalkan ini saya berikan salah satu contoh lah. Fx sama dengan gx sama dengan fx sama dengan f. Fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Maka solusinya ini nggak bisa tunggal. Ada beberapa penyelesaian. Nah, contoh. Seperti contoh yang pertama ya, solusi awal, solusi paling mungkin adalah bahwa si pangkatnya sama. Maka ini juga solusi yang paling mungkin bahwa adalah si pangkatnya sama. Kenapa? Karena basisnya sama-sama fx. Agar dia benar bernilai sama dengan, ya berarti pangkatnya juga harus sama. Maka muncullah solusi yang pertama bahwa gx harus sama dengan hx gitu ya. Nah, yang kedua, karena fx ini adalah bukan angka gitu ya, bukan angka jelas seperti a ini, bukan konstanta jelas seperti A ini adalah sebuah fungsi, maka bisa saja fungsi itu bernilai sesuatu. Nah, agar dia bernilai sama dengan, ini ada sama dengan ya, agar bernilai sama dengan, maka sesuatu nilai yang sama, walaupun pangkatnya berbeda, yang menghasilkan nilai sama dengan, tentu kalau saya ganti fx-nya jadi 1, nah gitu ya, 1 pangkat gx sama nggak dengan 1 pangkat hx? Ya berapapun pangkatnya nilai 1, mau 1 pangkat 2 ya sama dengan 1 pangkat 3 ya sama gitu. Maka sekalipun nanti di sini gx dan hx-nya berbeda kan, gitu ya. Nah, selagi fx-nya sama, yaitu kita nilaikan sebagai sama dengan 1, tentu ini akan menghasilkan persamaan yang nilai kiri dan kanannya sama begitu ya. Itu yang kedua, solusi kedua. Solusi ketiga, bisa loh kita buat si fx sama dengan 0 lah. Bisa saja. Kenapa? Karena 0 misalkan Bapak pangkatkan pangkat 2 kan sama aja dengan 0 misalkan saya dapatkan pangkat 3. Sama-sama nilainya 0. Nggak ada masalah. Nih, nilainya juga sama. Maka fx di sini boleh kita buat sebagai nilainya 0. 0 pangkat gx tentu akan sama dengan 0 pangkat hx. Asal si gx sama si hx-nya. Asal si gx dan si hx-nya gitu. Itu nggak boleh sama dengan 0 atau nggak boleh sama dengan negatif. Karena kalau pangkat negatif, misalkan 0 pangkat min 2 ya, mungkin lebih tepatnya nggak boleh sama dengan 0 ya. Harus lebih dari 0 deh. Karena nggak boleh 0 dan nggak boleh negatif. Kenapa? Contoh kalau misalkan Bapak punya 0 pangkat min 2, negatif nih atasnya gitu ya.
Maka kan ini kita bisa ubah menjadi 1/0 pangkat 2. Atau kita ubah menjadi 1/0. Kok 0/0? Akan dirubah jadi 1/0. Pada akhirnya, kalau kita ubah jadi 1/0, ya pada akhirnya menjadi tidak terdefinisi. Maka syarat agar kalau mau fx-nya kita ubah menjadi 0 sebagai sebuah solusi, maka si gx dan si hx itu wajib positif. Boleh nggak 0? Ya nggak boleh juga. Gx hx-nya 0 nggak boleh juga, karena 0/0 sama-sama tidak terdefinisi. Jadi satu-satunya yang boleh kan adalah si gx dan si hx harus lebih dari 0. Makanya di sini ada keterangan dengan syarat gx dan hx harus lebih 0. Harus lebih dari 0. Kalau mau berubah, ya kalau mau diubah jadi 0 seperti itu. Bentar ya, ini kok AC-nya nggak nyala, panas banget. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya, apakah cuma 3 solusi? Sebenarnya selain 1, bisa juga si fx-nya kita misalkan sama dengan -1. Karena kalau Bapak punya -1 dipangkatkan 2, tentu sama loh dengan -1 pangkat 4 misalkan. Sama-sama saja gitu, nggak ada masalah, sama-sama nilainya 1. Asal apa? Asal pangkatnya ya kalau mau di sini 2 ya di sini harus 4, 6, 8. Artinya apa? Artinya pangkatnya harus sama-sama genap atau pangkatnya harus sama-sama ganjil. Karena -1 pangkat 3 ya tentu akan sama dengan -1 pangkat 5. Nah, kalau kita ganti ternyata fx yang sama dengan -1 gitu ya. Lalu ternyata menghasilkan ini sorry ya, ini bukan fx ini. Salah ini. Ini harusnya apa coba? Tebak. Ini harusnya apa? Gx dan hx ya harusnya. Gx dan hx ya. Ini salah karena fx yang kita misalkan sama dengan -1. Dengan syarat gx dan hx-nya sama-sama genap atau sama-sama ganjil apa? Ya karena agar bernilai sama. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan, termasuk nanti juga ini yang pola ini kan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 juga harus kalian perhatikan 3 kemungkinan. Nanti ini slide-nya akan saya berikan sebagai pengingat saja sebenarnya untuk kalian baca ulang begitu ya. Nah, itu kalau yang persamaan. Ini kalau pertidaksamaan, hati-hati dengan basis gitu ya. Karena basis ini penting. Contoh, misalkan kalau Bapak punya 2 pangkat 5, ya tentu lebih besar daripada 2 pangkat 3. Ini kan benar nilainya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa 5 lebih dari sesuai tandanya 3. Ini bisa kita simpulkan seperti ini. 5 lebih dari 3. Kayak gini. A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx ya. Selagi A-nya di sini angkanya lebih dari 0, seperti 2 ini, angkanya lebih dari 0, maka kita bisa pastikan bahwa fx itu benar-benar lebih dari sama dengan gx. Asal lebih dari 0. Tapi begitu si basisnya ini, dia ada di antara 0 sampai 1 atau sebuah pecahan rasional antara 0 sampai 1. Contoh, misalkan setengah deh, misalkan setengah. Kan setengah pangkat 3 itu kan lebih dari setengah pangkat 5. Kenapa coba? Karena kalau setengah pangkat 3 adalah 1/8, sedangkan setengah pangkat 5 adalah 1/32. Tapi kan ini tidak bisa kita simpulkan bahwa 3 lebih dari 5. Nah, ini akan salah kalau begini kan. Nggak bisa, 3 lebih dari 5, nggak bisa. Justru harus dibalik. Maka harus 3 kurang dari 5. Jadi dibalik tandanya ininya. Harus 3 kurang dari 5. Makanya ketika basisnya adalah sebuah koefisien atau sebuah, betul ya, sebuah konstanta bukan koefisien ya, yang itu nilainya di antara 0 sampai 1, gampangnya pecahan lah ya, di antara 0 sampai 1, maka di sini tandanya harus berubah. Awalnya A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, kesimpulannya jangan fx lebih dari sama dengan gx, akan salah. Maka kesimpulannya harus fx kurang dari gx ya. Nah, seperti ini, fx kurang dari gx. Begitu ya. Begitu juga kalau di sini kurang dari, maka ya kalau A-nya lebih dari 0, kurang dari tetap kurang dari, lebih dari tetap lebih dari. Tapi kalau A-nya antara 0 sampai 1 kurang dari, wajib jadi lebih dari. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kalian ingat lagi. Silakan kalau kalian ingin tahu materinya tentang persamaan eksponen, pertidaksamaan eksponen, sifat-sifat eksponen, silakan kalian cari di YouTube agar kalian bisa efisienkan waktu untuk membahas materinya. Mungkin nanti next time atau gini, pertemuan kedua kita akan trigonometri. Silakan kalian baca semua materi tentang trigonometri biar nanti kita akan bisa lebih cepat. Seingat saya sempat satu waktu membahas di pertemuan reguler terkait trigonometri. Nah, saya akan coba melanjutkan itu untuk menguatkan gitu ya. Nah, termasuk setelah eksponen juga ada bentuk-bentuk akar. Ya, ini juga jangan dilupakan ya. Jangan dilupakan, jangan sampai menjumlahkan akar saja masih bingung misalkan kayak 2 akar 3 ditambah 2 akar 5
Nah, kalau masih ada yang menjawab ini sebagai 4 akar 8 ya sampai sekarang misalkan, ya berarti harus siap-siap belajar UTBK-nya ekstra banget. Kalau yang kayak gini masih bisa menjawab 4 akar 8, nggak bisa. Ini tuh sederhananya kayak kalian kayak 2 jeruk gitu ya ditambah 2 apel. Jawabannya apa? Jawabannya apa yang nggak bisa ditambahkan? 2 jeruk tambah 2 apel ya 2 jeruk 2 apel. Ya sudah, itu paling sederhana gitu. Tapi kalau misalkan 2 jeruk gitu ya ditambah 4 jeruk ya baru nih bisa kita jumlahkan menjadi berapa? 6 jeruk. Makanya di sini baru bisa dijumlahkan. Seperti ini kan. A akar C tambah B akar C baru bisa kita jumlahkan menjadi A tambah B akar C. Hal yang seperti ini penting untuk kita pahami bersama supaya nanti bisa menguatkan langkah-langkah kita dalam mengerjakan soal-soal UTBK. Nah, sekarang saya minta kalian siap-siap dengan kotretannya, dengan alat tulisnya, karena saya akan coba random memilih siswa ya. Saya akan coba random memilih siswa. Tapi sebelumnya ini udah hadir berapa orang ya? Biar saya tahu, coba sih. Ini sudah berapa orang nih berarti nih? 18 orang ya, termasuk saya. Berarti 17 orang yang hadir. Nanti saya absen di belakangan ya, begitu. Ini mau siapa yang mengerjakan soal pertama? Atau jangan soal pertama nanti aja deh. Bareng-bareng dulu deh untuk soal pertama ya. Soal pertama bareng-bareng aja dulu. Oke? Nah, ini silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Saya beri waktu setiap soal sesuai waktunya adalah 2,5 menit. Saya kasih stopwatch ya. 1,5 menit, sorry. Kok 2,5 menit? 1,5 menit. Mulai. Silakan. Nanti 1,5 menit saya akan pilih salah satu orang untuk menjawab ya. Belas detik lagi. 30 detik lagi. Oke, cukup. Saya minta yang pertama Anggi Alta, silakan. Saya belum ketemu, Pak. Belum ketemu? Atau yang udah ketemu siapa? Bilang aja. Yang udah ketemu siapa yang udah ketemu? Ada yang udah ketemu? Siapa tuh? Hendy ya? Apa Farid ya? Sebentar ya, ini kok aneh ya? Kok bisa? Sebentar ya, nggak bisa. Nah, ada. Yuk, Farid. Oh, kenapa ya, Rid? Rid. Ini error, aduh. Aduh, kenapa nih? Sorry. Nggak bisa dihentikan. Jadi dia selalu keklik. Sorry ya. Sebentar ya. Wow. Kenapa nih? Ini ya tadi ya. Yang mana tadi? Ini tadi ya. Ayo. Karin, mulai.
Clue-nya ini ya. Clue-nya A pangkat 2X sama dengan 2 ya. Diapain? Cari X-nya terlebih dahulu. Ini versinya Farid ya. Kalau saya nanti bisa macam-macam. Saya setidaknya bukan butuh, saya setidaknya bisa sekitar 3 sampai 4 cara lah ini ya. Yuk, versi Farid dulu. Yuk. Oke, dari mana bisa kayak begitu? X-nya sama dengan setengah. Ini kan loh itu boleh GX sama dengan 1 kalau FX-nya sama dengan 2. Oh, ini kita buat A-nya tahu dari mana 2? Ini kan A-nya bisa berapapun, Rid. Ya enggak? Iya kan? Siapa yang bisa pastikan A-nya 2? Tapi Farid dapatnya berapa angkanya? Jadi maksudnya bisa dianggap A begitu? Bisa dianggap 2 maksudnya? Oke. Farid dapatnya apa? A, B, C, atau E? Oke, coba kita cross check yuk jawaban Farid dulu ya, mulai. Gimana tadi? Yuk, mulai yuk. Gimana tadi? Ini jadi 2. Enggak, ini nyari X-nya gimana tadi? Setengah dari mana tadi? Enggak, ini A-nya itu maksudnya 2 pangkat 2X gitu. Atau gimana tadi? Begitu. 2 pangkat 2X sama dengan 2 pangkat 1 maksudnya ya tadi ya. Jadi dari sini disimpulkan bahwa 2X sama dengan 1, lalu X sama dengan setengah gitu maksudnya ya. Lalu ini kan berarti Farid mengatakan bahwa jika A sama dengan 2, begitu kan Farid ya maksudnya ya. Sesuai dengan konteks pemisahan Farid ya. Maka ini semuanya menjadi 2 pangkat 5X gitu ya Farid ya. Dengan X yang setengah jadi 2 pangkat, gimana nulisnya berarti? 5 kali setengah 5/2 begitu? Betul nggak? Dikurangi 2 pangkat min 5/2 begitu ya. Terus 2 pangkat 3/2 plus 2 pangkat min 3/2 karena semuanya dikali setengah begitu. Oke, terus. Jadi ini 2 pangkat 5/2 kita buat akar jadi begini. Gimana buat akarnya? Akar dari 2 pangkat 5, di sini 2 kan? Begitu ya? Terus minus, gimana? Saya tulisnya gimana nih? Jadi ini kan jadi yang ini nih, yang ini kan jadi 1/2 pangkat gitu ya? 1/2 pangkat 5/2 begitu ya? Jadi 1/4 akar ya. 1/4 akar, oke deh kita ikuti. 2 pangkat 5, bawahnya di sini berarti akar dari 2 pangkat 3/2. Berarti ini harus kita kasih ingat ya. Kita harus kasih ingat bahwa kalau kita punya A pangkat M per N, ini boleh kita ubah jadi apa, Rid? Akar A pangkat M gitu ya. Di sini per N gitu ya. Mengingatkan, oke. Ini ditambah jadi 1/4 lagi ya, karena min 3/2. Nah ini juga kita kasih ingat bahwa kalau kita punya A pangkat min M, ini akan menjadi 1 per gitu ya. A pangkat M. Pengingat-pengingatnya itu, betul? Nah, ini menjadi akar berapa? 2 pangkat 3 gitu ya. Sehingga ini menjadi berapa nih? 2 pangkat 5/2. Ini berapa? Ini kan 32 ya, Rid ya? 32. Ditulis apa enggak? Tulis aja. Akar 32 minus ya.
minus 1 per akar 32 per di sini akar 8 plus 1 per akar 8. Sehingga ini menghasilkan akar 32 itu berapa? 16 kali 2 ya? Berarti keluar 4. 4 akar 2 begitu. Min 1 per 4 akar 2 per 8 itu berarti 4 kali 2 kan? 4-nya keluar jadi 2 ya. 2 akar 2 plus 1 per 2 akar 2. Begini, Rid. Terus. Nah, sebenarnya ini secara kalau memang ini A-nya 2, ini bisa benar begitu ya. Cuman ada satu sih kejanggalan cara ini adalah ketika apakah kita bisa memastikan A-nya sama dengan 2? Karena kalau A-nya bukan 2, misalkan ya, bagaimana kalau ternyata A pangkat 2X itu ternyata adalah 3 pangkat 2X sama dengan 2 pangkat 1. Kita kan nggak bisa membuat 2X sama dengan 1, ya nggak? Kalau A-nya 3. Betul apa enggak? Nah, ini kan kalau ada jawabannya, ya alhamdulillah. Berarti kebetulan memang si soal ini nyetingnya A-nya adalah 2 gitu loh maksudnya. Betul nggak? Nah, tapi ini coba kerjain dulu. Berarti ini gimana? Samain penyebut atau ini dikali apa? Farid diapain cara menyederhanakan? Oh, samain penyebutnya. Oke, berarti ini 4 akar 2. Berarti ini 4 akar 2 kali 4 akar 2 ya. 32 dong berarti ya. Tadi ya, 32 kurangi 1 per ini 2 akar 2 per gitu ya. Ini berarti 2 akar 2 kali 2 akar 2, 8. 8 tambah 1, berarti ini berarti ini akar 2-nya boleh. Oke, good ya. Berarti ini akar 2-nya boleh saya coret. 4 sama 2-nya juga boleh saya coret ya. 4 sama 2-nya boleh saya coret jadi 2. Jadi ini berapa? 32 berarti 31 per 2, ya enggak? Dibagi atau dikali berarti berapa? Ini kan 1 ya. Dikali 1 per 9. So, jawabannya adalah 31 per 18. Ada sih. Nah, ini akan menjadi keuntungan yang menyenangkan ketika memang ada jawabannya. Betul nggak? Masalah terbesar ketika kalau nggak ada jawabannya. Karena pemisalan kita ternyata keliru. Yaitu bukan A sama dengan 2. Begitu ya. Ini kebetulan. Jadi ini apakah ini jalan yang benar? Sementara saya tidak bisa katakan ini jalan yang benar walaupun ada jawabannya. Karena tidak ada yang memastikan bahwa nilai A itu sama dengan 2 gitu loh. Ini masalahnya A pangkat 2X ini bisa macam-macam yang bernilai 2. Karena walaupun saya taruh A-nya 3, ini bisa saja 3 pangkat 2X sama dengan 2. Karena saya bisa gunakan logaritma untuk mencari nilai X-nya. Jadi ketika A-nya 3 ya X-nya bisa berubah, bukan lagi setengah. A-nya 4 misalkan. Kalau misalkan A-nya 4 ya bisa saja berubah 4 pangkat 2X sama dengan 2 pangkat 1. Ya enggak? Berarti kan ini menjadi 2 pangkat 2 dipangkatin 2X sama dengan 2 pangkat 1. Ya enggak? Jadi 2 pangkat 4X sama dengan 2 pangkat 1. Sehingga X-nya jadi berapa, Rid, kalau kayak gini? Halo? Nah, 1/4. Keliru nggak nanti kalau X-nya 1/4? Ya keliru nggak nanti? Keliru ya? Nah, sebenarnya kan bisa aja. Kenapa ini tidak bisa kita pastikan? Ya berarti nanti jadi 2 variabel. Karena ini adalah 2 variabel yang kita tidak ketahui nilainya. Maka pemikir kita udah mentok nggak tahu cara yang lain misalkan. Oke, Rid ya? Tapi kayaknya ini benar karena ada jawabannya. Tapi kayaknya ini benar karena ada jawabannya. Nah, sebenarnya sesuai tadi sifat-sifat yang diberikan gitu ya. Kalau kita misalkan si A pangkat min 5X ini ke bawah jadi 1/A pangkat 5X, malah nanti akan merepotkan. Sebenarnya gini, kan clue-nya adalah A pangkat 2X ya. Clue-nya A pangkat 2X sama dengan 2. Coba misalnya, kalau Bapak punya A pangkat 4X, itu berapa nilainya, Rid, berarti? Boleh nggak A pangkat 2X saya tulis sebagai A, kok nulis A malah jadi 2. A pangkat 4X boleh nggak saya tulis sebagai A pangkat 2X dikali 2? Boleh? Boleh. Boleh nggak saya tulis menjadi A pangkat 2X dipangkatkan 2? Boleh nggak? Boleh. Karena kita punya sifat A pangkat M, kalau dipangkatkan N, maka menjadi A pangkat M kali N. Ya kan? Itu kan sifat eksponen kan?
Sehingga A pangkat 2X, kalau saya pangkatkan 2, ya menjadi A pangkat 4X. Boleh dong. Nah, berarti kalau kita punya A pangkat 2X yang adalah 2, ini kan tinggal diganti 2. Ya enggak? Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Artinya kita bisa mencari nilai A pangkat 4X. Kalau saya mau nyari A pangkat 6X, masih bisa. Saya cari A pangkat 8X, masih bisa. Karena kalau mencari A pangkat 8X, sudah saya tinggal A pangkat 2X dipangkatin 4. Ya enggak? Nanti kan 2X kali 4. Betul? Betul ya? Nah, mudah-mudahan ini sedikit ini cukup tempatnya. Soalnya kan adalah A pangkat 5X minus A pangkat min 5X per A pangkat 3X plus A pangkat min 3X. Ya enggak? Sebenarnya kalau ini kita kali dengan sesuatu, misalkan Farid, kalau Bapak kali dengan 2/2, ngaruh nggak nilainya nanti? Kenapa tidak ngaruh? Oke, berarti saya kalau dikali dengan 1, yaitu bentuk pembilang sama penyebutnya sama, nggak ngaruh dong. Betul ya? Kalau Bapak kali dengan A pangkat X per A pangkat X, boleh nggak? Boleh. Kalau saya kali dengan A pangkat 2X per A pangkat 2X, boleh nggak? Boleh saja. Sebenarnya kita boleh kali dengan pangkat berapapun. Yang penting kita menemukan bentuk nanti di dalamnya A pangkat 2X. 5X ini karena ganjil, sebenarnya kalau di sini 6X, 6X semuanya genap aja. Itu gampang loh. Coba ini A pangkat 6X. Bisa kita cari nggak nilainya A pangkat 6X? Bisa, karena A pangkat 6X adalah di sini A pangkat 2X dipangkatin 3. Betul nggak? Betul ya? Nah, karena ganjil, jadi nggak enak gitu loh. Gimana caranya biar nggak ganjil? Kita buat genap. Gimana caranya kita buat genap? Kan kita punya teori yang ini. Yang mana tadi? Yang belum ditulis ya. Yang ini. Kita kan punya teori yang saya tulis di atas deh. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan apa? A pangkat M plus N. Ya nggak? Ya kita kali saja dengan sesuatu yang ganjil lagi. Nah tinggal A-nya mau A pangkat berapa nih? Kalau X dengan X kan nanti kalau misalkan saya taruh di sini A pangkat X aja. Nanti kan 5X dikali X jadinya ditambah. Kayak gini. Betul nggak? A pangkat 5X dikali A pangkat X. Jadinya di A pangkat 6X kan? Bisa dipahami nggak maksudnya? Bisa ya. Nah, cuman tinggal kita memilih mau A pangkat X per A pangkat X boleh. Mau A pangkat 3X per A pangkat 3X boleh. Kenapa? Pak, nggak A pangkat 2X per A pangkat 2X aja. Karena kalau A pangkat 2X nanti 5X dikali A pangkat 2X jadinya 7X. Ganjil lagi. Nggak enak dong kalau ganjil, ya nggak? Makanya mending pakai dikali dengan sesuatu yang ganjil lagi gitu loh. Jadi 5X kali X atau 5X kali 3X. Atau sekalian A pangkat 5X kali A pangkat 5X. Biar apa coba Rin? Ininya 5X kalian biar apa? Biar yang sebelahnya A pangkat 5X dikali A pangkat 5X. Jadi min 5 tambah 5 jadi berapa? 0. 0. A pangkat 0 berapa nilainya? 1. Nah malah enakan kayak begitu kan? Ya enggak? Nah, coba ini saya coba perjelas ya angkanya ya. Sebentar. Jadi ini kita kali dengan A pangkat 5X aja ya, biar enak ya. Per A pangkat 5X. Nah, yuk kita kaliin sebentar ya. Bun, Dede bangun Bun. Maaf sayang. Oke, kita lanjut ya. Nah, yuk coba kita kali A pangkat 5X dikali A pangkat 5X jadi A pangkat berapa, Rit? A pangkat? 10X ya? 10X apa 25X? 10 ya? Kenapa, Rit, 10? Karena sifatnya ini kan? Ditambah ya, jadi 5X tambah 5X. Oke, yang sebelahnya minus A pangkat min 5X kali min 5X. Berapa tuh? Min 5X tambah 5X dong, karena basisnya sama-sama A, betul? Jadi berapa? A pangkat? 0. Nah, bawahnya Rit jadi berapa? Jadi A pangkat berapa? 3X dikali A pangkat 5X. A pangkat? 8X, mantap. Ditambah bawahnya min 3X, A pangkat min 3X dikali A pangkat 5X. Jadi A pangkat? 2X. A pangkat 10
ambil unsur A pangkat 2X-nya. Jadi apa? A pangkat 2X dipangkatin berapa biar jadi A pangkat 10? Dipangkatin 5. Pangkat dipangkatin hasilnya ada apa? Pangkatnya dikali kan? Nah, ya, ini berarti berapa? Min 1 karena A pangkat 0 ya enggak? Per A pangkat 8X berarti apa di sini, Rid? Saya harus tulis apa kalau A pangkat 8X? A pangkat? Oh, dipangkatin. Oke, terus di sini plus? Nggak usah, ini udah ada nilainya. 2. Kan? Ya udah, tinggal masukin A pangkat 2X berapa? 2 kan? Jadi 2 pangkat 5 dikurangi 1 per A pangkat 2X adalah 2 juga dipangkatin 4 ditambah 2. Sehingga sama dengan 2 pangkat 5 berapa? 32 kan? 32 kurangi 1, 31 per 2 pangkat 4 adalah 16 ya, ditambah 2 jadi 18. Nah, jawabannya sama nggak? Sama gitu ya. Jawabannya sama 31 per 18. Cuman lumayan menghemat nih pengerjaan kita, betul nggak? Betul. Kesimpulan, kalau di sini Bapak kalinya dengan A pangkat X per A pangkat X, mungkin apa enggak? Bisa apa enggak? Iya, sangat bisa. Atau bahkan, sekalipun kita nggak pakai pengalih seperti ini, saya bisa loh, misalkan kita distribusi aja. Misalkan ini kan A pangkat 5X, kita bisa kita pecah jadi A pangkat 3X dikali A pangkat 2X ya, 3X-nya keluarin. Ini A pangkat 3X, 3X-nya keluarin. Bisa pakai distribusi, bisa. Gitu ya, bisa pakai distribusi juga bisa begitu. Oke, jadi ini nomor 1 ya. Selanjutnya nomor 2. Atau ada pertanyaan dulu nggak untuk nomor 1? Pak, mau nanya Ya, Pak. boleh. Kan Siapa tadi yang katanya nanya? bisa. Hah? Kenapa? Yang nanya siapa nih? Alif Fitra. Alif, kenapa Alif? Jadi kan tadi kata Bapak boleh dipakai cara distributif tadi kan ya. Yang Betul. A5X-nya dikeluarin jadi A3X dikali A2 pangkat X, A2X. Nah, A pangkat 2X. itu untuk yang A-5X-nya gimana ya Pak kalau dikeluarin gitu? Bisa kalau saya keluarin A pangkat 3X-nya di luar, atau kita langsung aja kerjain kali ya, pakai coba ya. Coba. Kok ini nggak bisa escape ya? Kita keep ya. Nah, mana tadi ini ya. Nah, ini ya. Ini nggak ada lahan berarti saya coba duplikat ya. Tapi ininya, nah ini saya coba hapus ininya dulu. Si cat tulisannya kok nggak bisa dihapus. Nah ini saya hapus dulu ya. Nah, saya coba pakai yang ini. Nah, yuk. Apa tadi? Gimana kalau kita keluarkan kayak gini? Kan A pangkat 5X boleh kan Bapak pecah jadi apa tadi, Liv? A pangkat 3X dikali A pangkat 2X. Boleh dong? Iya, bisa Pak. Ya enggak? Nah, kalau min-5-nya gimana? Oh, ya. Kalau min-5-nya kalau kayak A pangkat min-5X-nya. Karena tadi kita pengen mendistribusi sesuatu, artinya harus ada yang sama. Misalkan yang saya distribusi si A pangkat 3X-nya, berarti di sini harus ada unsur A pangkat 3X-nya. Berarti kan dikali A pangkat berapa biar jadi min-5? Ya 3X tambah berapa biar jadi min-5? Tadi kan 3X tambah 2 kalau jadi 5. Kalau jadi min-5, 3X ditambah minus berapa? Minus 8 kan? Ya, minus 8. 3X kurangi 8X benar nggak min-5X? Benar ya? Iya, Pak, benar. Nah, maka dari sini saya coba keluarkan di sini misalkan A pangkat 3X-nya di luar. Dikali apa biar jadi A pangkat 5X? Dikali A pangkat 2X. Ya enggak? Betul? Ini kan jadi A pangkat 5X nih. Minus A pangkat berapa? 3X kali berapa biar jadi min 5? Tadi dikali min 8X. Nah, gitu ya. Karena yang bagian pembilang saya pakai A pangkat 3X, maka mau nggak mau yang bawah juga harus pakai A pangkat 3X biar bisa dicoret. Betul nggak? Ini perkalian kan? Nah, A pangkat 3X kali berapa biar jadi A pangkat 3X? Ya kali 1 kan di sini. Ini, ya enggak? Iya, Pak. Tambah dikali A pangkat berapa berarti, Liv? Yuk, sebutin coba. Min 3 kali 3X dikali ditambah berapa biar jadi min 3? Min 6X. Nah, mantap. Kan begitu. Sehingga ini kan habis, gitu loh. Sehingga yang kita punya ini sekarang. Dan ini sama loh nilainya dengan ini gitu. Kebayang nggak maksud saya? Iya, ya kan? Nah, sekarang ya ini udah ada nilainya 2, ya nggak? Dikurangi
Wah, ini pangkat min 8 Kurangi gimana? Ya kayak tadi, min 1 per. 8-nya nggak usah. Kita bisa Oh, buat jadi begini kan? oh iya iya benar. Pangkat 2x dipangkatin min 4 karena 2x dikali min 4 adalah min 8 gitu. Sehingga ini menjadi 1 plus ini tetap gimana caranya mengandung modal kan, Liv? Ya enggak? Iya, Nah, ini modal benar. kita ya. Jadi ini A pangkat 2x dipangkatin berarti berapa nih? Min 3 ya? Udah Min jadi min 6 ya? 3. Udah tinggal Iya. kita masukin angka. 2 minus berarti ini adalah 2 kan? Iya, 2 pangkat min 4 per 1 plus 2 plus pangkat min 3. Jadi 2 minus, nah baru ini ke bawahin 1 per 2 pangkat 4 ya enggak? Per 1 plus, ini 2 pangkat negatif jadi 1 per 2 pangkat 3. Sama dengan 2 min 1/16 per 1 plus 1/8. Samain tuh penyebut yang atas nih. 16, berarti kan ini 16. Berarti 16 kali 2 berapa? 32 ya? 2 Kurangi iya 1 per yang bawah besar, ini berarti 8 kan samain penyebutnya ya? 8 kali 1, 8. Tambah 8 1. tambah 1 Udah, kelihatan 9. nggak ini? Kelihatan nggak nih jadinya apa? Iya kelihatan. Nah, jadi ini kan 32 kurangi 1 ya, 31/16. Balikin baginya jadi kali 8 bawah ya. 8 per Ya, 9. 9. Coret 2 ya enggak? Jadi Ya, 31 per 18 sama aja. 18. Oh iya. Teman cara ini lebih merepotkan menurut saya gitu. Iya iya benar. Karena nemu ini loh, nemu perperan ini loh gitu loh. Ya, kalau yang tadi kenapa tidak merepotkan? Karena kita nggak nemu perperan, jadi ngabisin si min 5-nya. Kenapa saya pilihnya 5x? Biar min 5x-nya habis gitu loh. Sebenarnya kan kalau kita pakai A pangkat 3x per A pangkat 3x boleh juga dong. Iya, Pak. Ya, boleh juga A pangkat. Cuman kalau kita A pangkat 3x jadi nanti min 5x ditambah 3x kan jadi min 2x, nemu minus lagi, nanti ke bawah lagi gitu. Ya, mudah aja sih, cuma ya takut keselimpet gitu loh istilahnya. Paham nggak? Paham ya? Nah, itu ya kira-kira begitu ya. Oke. Next soal ya, berikutnya. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Clue-nya adalah ingat yang namanya seperti ini, ingat boleh dipecah loh, ingat boleh dipecah kayak 9 pangkat M plus 1. Lagi-lagi kita punya sifat ini boleh menjadi 9 pangkat M dikali 9 pangkat 1 karena pangkat basisnya sama dikaliin hasilnya tambah gitu ya. Nah, termasuk ini kan pertanyaannya nih 27 pangkat M. Apa sih 27 pangkat M ya? 27 itu kan mengandung unsur 3 pangkat ya. Jadi kan ini sama aja dengan 3 pangkat 3 dipangkatin M. Nah, ini boleh menjadi 3 pangkat dikaliin 3M. Atau bahkan boleh ini ditukar posisi 3 pangkat M dipangkatin 3. Kenapa? Karena sama-sama M kali 3 jadi apa? 3 pangkat 3M. Jadi yang kita butuhkan apa? Ya 3 pangkat M-nya sebenarnya. 3 pangkat M punya nilainya tinggal dipangkatin 3. Jadi deh. Jadi 27 pangkat M. Nah, dapat dari mana? Dari sini. Silakan dikerjakan 1 menit setengah dari sekarang. Mulai. Ya, silakan dikerjakan 1 menit setengah dari sekarang. Ada yang sudah bilang saya gitu ya. Kalau Pak sudah gitu. Kalau udah ada tolong bilang. Nah, siapa tuh yang ngomong? Siapa? Arid. Arid lagi. Soalnya di saya ini kalau Meet itu jeleknya saya nggak bisa lihat ini loh apa? Saya nggak biasa lihat partisipannya tuh karena kalau lagi share screen ya. Ribet gitu loh maksudnya. Sebentar ya, saya lihat dulu. Sebentar. Mana sih cara ngelihatnya? Partisipan. Oh, ini dia. Yuk, mulai. Apa dulu nih? Bapak harus ngapain dulu nih?
Oke ya, jadi ini kita pecah ya. Kita pecah ya. Jadi apa? 9 pangkat M dikali 9 pangkat 1. Sementara saya tulis satunya ini hanya untuk sekedar belajar ya. Aslinya kan nggak usah ditulis kan aslinya. Terus. Terus. Oke, ini tuh clue-nya ini ya buat yang nggak paham. Kalau kita punya AB min AC, begitu ya Rid ya? Ini kita bisa distribusi karena sama-sama ada A-nya. A dikali B kurangi C. Kenapa? Karena ini A kali B adalah AB, dikali A kurangi A kali min C adalah min AC. Ini juga sama ya. 9 pangkat M kali 9, ini gitu ya. Nah, dikali 9 pangkat M min 9 pangkat M dikali min 2 ya. Min 2 kali 9 pangkat M sama dengan 14. Gitu ya. Jadi ini berarti kan 9 pangkat M kali 7 ya Rid ya. Terus 2 berarti ya. 14 bagi 7. Betul? Nah, ini modal kan? Modalnya sambungin ke pertanyaan. Pertanyaannya kan 27 pangkat M. Yuk. Ini 9 ya. 9 itu adalah 3 pangkat 2 dipangkatin M kan sama dengan 2. Terus boleh ditukar nggak posisinya Rid? Jadi 3 pangkat M pangkat 2. Boleh ya? Nah, ini boleh loh ditukar posisi jadi 3 pangkat M pangkat 2. Kenapa? Ini nilainya berapa? 2M juga kan? Karena pangkat dipangkatin kali. Jadi 3 pangkat 2 pangkat M jadi 3 pangkat 2M. Ini juga sama. 3 pangkat M pangkat 2 ya 3 pangkat 2M. Maka ini boleh tukar posisi. Boleh banget. Sehingga kalau kita cari 3 pangkat M aja ya sama dengan akar. Ini kan kuadratnya hilang nih. Ya akar 2. Nah, tinggal ke pertanyaan tadi ya. Pertanyaan tadi 27 pangkat M kan. Nah, kita udah jadi 3 pangkat 3 dipangkatin M. Baru boleh kita putarkan ya Rid ya. Nah, berarti di sini berapa 3 pangkat M? Akar 2 dipangkatin 3. Kalau bingung ya udah kaliin aja 3 kali. Tuh paling gampang, ya enggak? Akar 2 kali akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2 berapa? 2. 2 kali akar 2, 2 akar 2, 2 akar 2. Nah, atau kalian mau rubah ini dalam bentuk apa? Eksponen bisa. Kalau dalam bentuk eksponen juga bisa. Ini jadi, ini kan 2 pangkat 1 per 2, ya enggak? Dipangkatin 3. Kan gitu ya Rid ya kalau mau eksponen ya. Jadi 2 pangkat 3 per 2. 2 pangkat 3 per 2 jadinya apa? Begini jadinya nih. 2 pangkat 3, 2. Ya enggak? Akar 8. Akar 8 berapa? Ya 2 akar 2 juga kan? Nah gitu ya. Boleh. Yang lain connect apa enggak? Yang lain connect apa enggak? Connect, Aman? Pak. Aman Aman, ya. Pak. Aman ya. Kalau ini lancar, harusnya ini juga lancar. Yo, let's go. 1 menit setengah dari sekarang. Bocor dia bilang orang langsung pas mau keluar tuh iya. Ada yang sudah? Ini saya kecilin kali ya ininya. Kok malah kepencet. Sorry. Kecilin dulu ya ininya nih. Kayaknya gede-gede banget deh. Apa yang sudah? Wah, tumben nih. Tadi cepet. Kalau tidak ada, ya, biar agak cepet nih. Saya minta Fasya Arni ya. Ya Pak. Yuk, Fasya yuk. Let's go. Versi Fasya aja. Mirip-mirip kan? Yang modalnya kan ini ya Fasya ya.
Modalnya kita apain sih? 16 pangkat M kan sama dengan 9. 6. Lihat deh, pertanyaannya kan hubungannya sama kayak ke arah 4 pangkat ya, Pak saya? Iya, Pak. Kok suaranya kecil banget ya? Apa emang kecil banget tuh suaranya? Tes udah kencang belum, Pak? Oke, cukup. 16-nya diapain? Mending jadi 2 pangkat 4 atau mending jadi 4 pangkat 2? 4 pangkat 2. Kenapa Pak pilihnya 4 pangkat 2 enggak 2 pangkat 4? Soalnya 4 pangkat M gitu. Soalnya. Di soalnya. Ya, paham. Oke, berarti kita buah ke 4 pangkat 2 ya. Jadi 4 pangkat 2 dipangkatin M sama dengan 9 kan begitu ya? Atau kita balikin, jadi 4 pangkat M dipangkatin 2 ya, sama dengan 9. Jadi 4 pangkat M aja berapa? 3. Akar 9. Kan ini pangkat 2 ya. Oh iya ya. Nah, jadi 3 ya gitu. Terus. Kemana kita sekarang? Ke soal. Soalnya adalah 2 dikali 4 pangkat M dikurangi 2 dikurangi 3 per 4 pangkat 1 plus M. Yuk kita bongkar. Jadi apa? 2 dikali 4 pangkat M kali, atau mau langsung ke bawah boleh loh. Per 4 pangkat Per min 2. 4 pangkat min 2. No, kalau ke bawah negatif jadi oh iya ya, 2. Ya. Ingat kalau kita punya A pangkat M gitu ya, per A pangkat N kan tadi jadi A pangkat M dikurangi N, ya enggak? Iya. Nah, berarti minus N itu kalau ke bawah jadi plus N kayak gini kan ya? Iya. Nah, ini juga sama, ini kan M dikurangi 2 gitu. Nah, dikurangi 3 per 4 pangkat 1 gitu ya? Iya, kali 4 pangkat M. Sedangkan kita udah punya nilai 4 pangkat M kan? Iya. Nah, jadi ini 2 kali 3 per 16 kurangi 3 per 4 kali 3. Nah, ini kan bisa kita coret ya? Iya. Jadi 2 kali 3 atau 2 sama 16 juga bisa kita coret ya? Iya. Jadi berapa? 8. Jadi berapa? 3 per 8 dikurangi 1 per 4. 1 per 4 sama-sama per 8 ya? Iya. Nah, 8 berarti ini 3 kurangi berapa? Kurangi 8 bagi 4, 2 ya? Nah, jadi jawabannya berapa? 1 per 8. Kan ini easy banget ya? Iya nggak sih? 1,5 menit? Betul nggak? Ini kan 1,5 menit kan? Iya. Realistis dong. Nah, ini untuk eksponen itu kayaknya hampir semuanya realistis ya. Oke, yang lain aman? Yang lain aman? Aman. Oke, semuanya ya. Next, soal berikutnya ya. Soal berikutnya. Siap-siap. Nah, saya akan nanti panggil juga siapapun yang pokoknya nanti akan kita panggil ya. Siap-siap. Setelah ini siapa ya? Ya, 1 menit setengah dari sekarang. Mulai. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Belum. Sambungkan modal sama pertanyaan ya. Oke, cukuplah. Udah hampir 1 menitan lebih. Saya minta Ahmad Syarif. Ada? Ada, Pak. Yuk, mulai Rip. Ini pertanyaan, tapi kayaknya kita bongkar. Pertanyaannya bisa jadi 2 pangkat 3x bisa, atau kita lihat dulu si modalnya. Yuk. Nah, ini 2 pangkat 2x 2x dibagi 2 per 2 pangkat 1 gitu ya. Karena minus 1 ya. Dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat x dibagi 2 per 2. Terus semua kedua ruas dikali 2. Oke, jadi ini jadi 2 pangkat 2x ini per 2 aja gitu kali ya. Disamain penyebut ya. Oh, iya.
Ya kan? Min 2 per 2 ya. Iya, Pak. Sama dengan 2 pangkat X per 2. Jadi 2-nya ya bisa kita abaikan ya. Yang tadi kata Sarip ya kali 2 ya nggak apa-apa. Jadi kalau mau dikali 2 langsung boleh ya. Ini kali 2 bawah hilang. Ini kali 2 yang 2 yang bawah hilang. Atau boleh kita tulis 2 pangkat 2X minus 2 sama dengan 2 pangkat X. Ininya bisa kita coret gitu ya Rif ya. Iya, Pak. Terus 2 pangkat X yang di ruas kanan dipindahin ke ruas kiri. boleh. Jadi 2 pangkat 2X minus dong berarti. Iya, Minus 2 pangkat X ya. Ini min 2 tetap di sini. tetap. Oke, lanjut. Kemudian misalkan 2 pangkat X itu sama dengan P. Atau variabel lain. Nggak apa-apa, saya ikutin. P. Oke, 2 pangkat 2X menjadi P pangkat 2. Saya beri penjelasan dulu, takut nggak ngerti. Ini boleh jadi 2 pangkat 2 pangkat X atau sebaliknya. 2 pangkat X dipangkatin 2. Gitu ya, Rip ya? Ya, Pak. Jadi kalau 2 pangkatnya adalah P, berarti ini jadi P kuadrat. Betul kan? Betul, Pak. Nah, ini jadi P kuadrat minus 2 pangkat X-nya adalah P minus 2 sama dengan 0. Faktorkan, Rip. P min 2, P plus 1. Oke, good. P min 2, P plus 1. Min 2 kali 1, min 2. Min 2 ditambah 1, min 1. Cocok. Berarti P sama dengan 2 atau P sama dengan min 1. 1. Mana yang kita pakai? P sama dengan 2. Oke, kalau kita pakai P-nya adalah 2 pangkat X sama dengan 2, berarti kan ini 2 pangkat 1 ya? Maka kita bisa simpulkan X sama dengan 1. 1. Kesimpulan pertama, yang ini coba ganti jadi 2 pangkat X sama dengan min 1. Mungkin nggak sesuatu dipangkatin hasilnya negatif? Enggak. Nggak mungkin, karena hasil perpangkatan pasti positif. Walaupun pangkatnya itu sendiri negatif kan, kalau ke bawah jadi positif, betul nggak? Betul. Maka ini kita nyatakan tidak memenuhi atau tidak ada yang memenuhi, ya nggak? Jadi kita pakai X sama dengan 1. Pertanyaannya ini 8 pangkat X. Jadi 8 pangkat 1 sama dengan 8. Sesimpel itu ya. Dan ini soal UTBK asli semua loh ini sebenarnya. Ini soal UTBK asli semua. Jadi bayangkan kalau kalian nemu soal kayak begini, ya ini menjadi bonus lah gitu ya harusnya. Karena ini bisa kalian selesaikan harusnya tidak dalam 1,5 menit. 1 menit bahkan 1 menit kurang. Harusnya tidak bisa selesai asal kalian terlatih dengan baik. Ada pertanyaan nggak untuk soal yang ini? Sebelum Bapak pindah ke slide berikutnya. Ada pertanyaan? Jadi aman semua ya? Oke. Selanjutnya kayaknya langsung aja deh, nggak usah ngerjain A. Tapi kalau nggak ngerjain nanti nggak nyoba ya. Oke, 1 menit setengah berikutnya. Mulai. Ini nggak usah, saya beri waktu 30 detik ini. Karena ini terlalu mudah. 30 detik dari sekarang. Yang sudah? Dia bukan, Pak. Oke, iya ya. Gampang banget ya, Rip ya. Ini soal asli loh. Ada loh soalnya begini. Oke, karena sudah ada yang menjawab, saya minta siapa ya? Oh ya, saya belum absen sebentar ya. Tolong jawab hadir dulu, saya absen bentar aja. Takut lupa nanti, ketutup aja. Mana tadi absennya ya? Nah ini dia. Sebentar saja ya. Abdul Hadi Muntasir, nggak ada ya. Abu Zar ada nggak? Kayaknya ada tadi. Ada, Pak. Ada ya. Ahmad Syarif ada. Ada, Pak. Ajmili Sifa nggak ada ya. Alivia Salsa. Ada, Pak. Ada Alfitrah. Paksi ada ya? Ada. Anggi Alta ada? Hadir, Pak. Ada. Berarti Anissa tidak ada. Arifin Nur Muhammad nggak ada juga ya? Arik Putra nggak ada, Arvin Tauran tidak ada, Arya Prawira tidak ada, Arzika tidak ada, Ayu Srikandi Ayu Sukandi. ada, Berliana Hadir, Pak. Darel tidak ada, Elfrida. Darah hadir, Pak. Oh, Darel hadir. Elfrida tidak ada ya. Fasya ada, Farah ada, Fitriana Nuril nggak ada ya. Hania Zifana tidak ada. Haris Hidayat
Tidak ada ya. Hasna Aulia ada ya tadi Hadir, Hasna ya. Pak. Nah, Irfan Nur Hakim ada ya tadi. Iya ada Pak. Kaisan Radin ada. Kumara Maheswara nggak ada kayaknya. Lintang tidak ada. Arif ada ya. Fazil. Farid ada. Iman tidak ada ya. Nashwa XG ada nggak? Nurlia Azizah ada tadi ya. Junaya Aisyah nggak ada. Ada yang belum Bapak sebut namanya? Ada? Nggak ada ya. Oke. Sip. Terima kasih. Kita lanjutkan. Saya minta ini yang menjawab adalah Fazil. Ezil. Halo Zil. Loh, tadi perasaan menjawab. Ini suara Bapak masuk gak? Oh, Fazilnya mana? Loh, tadi di absen ada. Oh, masuk lagi. Oh, ini baru masuk lagi. Zil? Halo Zil. Nah, ini Fazil keluar masuk jaringannya kayaknya. Tadi masuk baru keluar lagi, terus masuk lagi. Ya udah deh, saya minta Darel aja Darel. Yuk Darel yuk, tuh masuk lagi tuh Fazil tuh. Keluar masuk kayaknya. Darel, ya Yuk. Darel aja yuk. Yuk Darel aja yuk, mulai. Ya. Jadi di sini ada A pangkat B, aduh, kenapa ini? Bentar ya. Ini jadi ada. Jadi A pangkat B sama dengan kan 2 pangkat 20 ya. Iya. Dikurangi 2 pangkat 19. Nah, biar ini bentuknya kayak bentuk A pangkat B diapain ya? Sederhana ya. Kan 2 pangkat ini kenapa nih? Sebentar ya. Mohon maaf, nge-lag, tidak bisa menulis. Aduh. Coba kita coba lagi ya. Aduh. Sebentar ya Darel ya. Gak bisa nulis. Nih. Nah tuh tiba-tiba. Aduh. Ini yang nge-lag jaringan saya kalau kayak gini ya. Kan 2 pangkat 20 boleh. Aduh. Mohon maaf semuanya lagi. Nggak bisa nulis. Udah, Rel. 2 pangkat 20 itu. Loh. Mana tadi? Sebentar ya. Beneran deh, ini nggak bisa ngapa-ngapain loh. Bawahnya juga hilang taskbar saya. Apa saya stop sharing dulu ya? Tapi ini tandanya di kalian kelihatannya apa? Oke. Berantakan ya. Mana tadi soalnya? Maaf ya, sebentar ya. Nah. Duh, kecoret-coret nih. Kita coba tulis ulang. Bentar ya, saya refresh dulu. Oke, saya hapus dulu ini. Udah tampil belum di kalian sekarang? Udah Pak. Udah ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sih nggak ada masalah lagi. Oke, coba kita tulis ulang. Yuk, Darel yuk. Jadi apa tadi? 2 pangkat 20 gitu ya. Dikurangi 2 pangkat 19. Ini kan 2 pangkat 20 kan boleh kita tulis jadi 2 pangkat 19 dikali 2 pangkat 1. Boleh ya? Ya bisa Pak. Boleh jadi 2 pangkat 18 dikali 2 pangkat 2. Yang penting kan jumlahnya 2 pangkat 20 kan? Iya.
Nah, tapi kalau ngeliat sebelahnya kayaknya kita arahkan ke sini kan? Betul nggak? Jadi 2 pangkat 19 aja ya, dikali 2 pangkat 1. Dikurangi lagi 2 pangkat 19. Ada yang sama nggak, Rel? Sama-sama ada 2 pangkat 19. Nah, makanya ini soal yang sebenarnya dalam waktu 5 detik bisa selesai. Yang nggak usah 1,5 menit. 5 detik kayaknya ini selesai. Ini 2 pangkat 19 dikali apa? Dikali 2. Ya nggak? Dikurangi 2 pangkat 19 dikali berapa? Biar jadi 2 pangkat 19. Kan dikali 1, ya nggak? Iya. Nah, jadi 2 pangkat 19 dikali 1 atau 2 pangkat 19. Ya nggak? Padahal di soal mengatakan ini sama dengan A pangkat B, ya nggak? Ini A pangkat B. Dari sini kita bisa ngelihat posisi yang bersesuaian ya. Jadi A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 19. Ya? Tulisannya nggak kelihatan. Tulisannya nggak kelihatan. Nggak Ini muncul gitu. bahkan nyoret-nyoret nggak? Saya dari tadi lagi nyoret-nyoret ini. Oh, nggak kelihatan, Pak. Wah, nggak kelihatan. Nggak muncul maksudnya. Oh, nggak muncul ya? Bentar ya, sebentar. Ini udah mulai sore jadinya banyak masalah. Sebentar, harusnya sih muncul. Jadi dari tadi saya ngomong berarti itu nggak muncul ya? Udah tampil belum? Udah tampil belum? Nah, baru, Pak. Udah, Pak. Oh iya, ini dari tadi saya nulis ini loh. Wah, ini Tadi mohon nggak maaf ada di ya. saya. Maaf ya, nggak tahu emang saya jaringannya ini lagi bermasalah. Jadinya tulisan saja tadi padahal dari tadi nulis loh ini. Nah sekarang malah nggak bisa nulis lagi. Bentar ya. Jadi saya nggak bakal pakai PowerPoint lagi kayak nanti ya. Saya akan pindah saja deh. Nah ini karena ini jadi posisinya bersesuaian ya A sama dengan 2B sama dengan 19 ya berarti karena pertanyaannya adalah A plus B ya sama dengan berarti 2 tambah 19 kan ya jadi A tambah B sama dengan ya 21 sesimpel ini gitu loh maksudnya. Nah proses ini kalaupun sekarang misalkan saya punya soal A pangkat B sama dengan 2 pangkat 22 dikurangi 2 pangkat 21 misalkan karena sekarang tahun 2022 misalkan ya nggak masalah ini tinggal jadi 2 pangkat 21 dikali 2 pangkat 1 dikurangi 2 pangkat 21 kan begitu ya. Dan seterusnya ya. Jadi 2 pangkat 21 dikali 2 kurangi 1. Jadi 2 pangkat 21 dan seterusnya. Nah, bisa saja misalkan yang penting teorinya paham gitu ya. Itu soal selanjutnya ya. Nah, ini ada soal tahun 2019 ini tapi memang ini pertidaksamaan ya, pertidaksamaan dan jangan lupa ini basisnya adalah antara 0 sampai 1. Nah, silakan kalian kerjakan mumpung masih ada waktu 1 menit lagi ke jam 5:30. Silakan kalian kerjakan dalam waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Nanti yang menjawab siapa ya? Yang jawab bebas deh, yang jawab siapa? Sudah? Nah, saya minta tolong siapa ya? Ada yang mau mencoba sebelum saya tunjuk? Ada yang mau? Kalau nggak ada, saya pilih nih. Irfan deh, Irfan Nur Hakim. Yuk, Irfan. Ini basisnya antara 0 sampai 1, jadi hati-hati. Untuk basis yang antara 0 sampai 1, hati-hati dengan tanda karena harus nanti banyak yang harus berubah tandanya. Kita tulis ulang dulu soalnya. Soalnya adalah
3 plus 3A pangkat X per 1 plus A pangkat X kurang dari A pangkat X. Nemu kayak gini diapain, Van? Biar kita tahu penyelesaiannya apa gitu, Van. Ini yang 3 plus 3A pangkat X dikeluarin 3-nya. Jadi 3 kali 1 plus A pangkat. Oke, jadi 3 dikali 1 plus A pangkat X ya, gitu ya? Iya, Pak. Bawahnya kan kebetulan juga 1 plus A pangkat X ya. Kurang dari A pangkat X. Berarti ini boleh dicoret dong, Van? Iya, bisa itu. Set. Wah, ini mantap ya, Van ya. Jadi 3 kurang dari A pangkat X, atau biar enak, A pangkat X baca dari kanan lebih dari 3. Begitu ya, Van ya? Iya. Terus, Hmm, hati-hati, basisnya antara 0 sampai 1. Kalau nemu kayak gini, Van, diapain, Van? Biar jadi bentuk logaritma. Ini kan opsinya logaritma semua. Kan kayak begini ya. Kalau kita Iya. punya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Coba dong dalam logaritma. Jadi kan 2 log 8 sama dengan 3 kan? Ya enggak? 2 Iya. log 8 sama dengan 3. Kenapa bisa begitu? Karena kalau misalkan kita punya 2 pangkat X sama dengan 8. Nah ini kan hasil logaritma nih sepangkatnya enggak? Jadi 2 log 8 ya sama dengan X kan begitu. Nah ini kalau dalam bentuk persamaan. Nah kalau pertidaksamaan gimana nih? A pangkat X lebih dari 3. Maka X gimana, Van? Samain aja basisnya, Van. Karena kita punya sifat logaritma yang ini loh. Yang A pangkat A log B, ini hasilnya apa, Van? B. Hasilnya B. Kayak 2 pangkat 2 log 3. Ini kan hasilnya apa? 3. Kenapa coba begitu? Coba ini. Tadi nih, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kan ini 2 log 8 sama dengan 3 kan? Ini juga sama nih coba. 2 log 3 sama dengan apa ini? Sama dengan 2 log 3 kan? Betul? Halo. Iya, benar. Asal basisnya depannya sama ya. Ini sama-sama 2. Ini juga sama. Karena ini basisnya A, ya ini A pangkat X lebih dari agar nilainya 3 ya kita jadikan basis juga. Basisnya basis apa? Basis A. Asal apa? A pangkat A berarti ya. A pangkat A log berapa biar nilainya 3 ya? Berarti A pangkat A log 3. Betul nggak, Van? Iya, betul. Nah, sedangkan berarti dengan kata lain, karena ini udah sama ya. A pangkat X lebih dari A pangkat sekian gitu ya. Nah, tadi kita ingat ya. Kalau di pertidaksamaan eksponen, kalau misalkan Bapak punya 2 pangkat X misalkan lebih dari 2 pangkat 3. Ini boleh kita simpulkan apa? X lebih dari 3. Betul nggak? Kalau Kenapa? lebih Karena dari basisnya 2. Tapi kalau misalkan setengah pangkat X gitu ya, lebih dari setengah pangkat 3 misalkan. Ini nggak boleh X lebih dari 3 kan? Tapi jadinya apa? X kurang dari 3. Kenapa? Karena basisnya antara 0 sampai 1. Nah, karena ini tadi basisnya adalah antara 0 sampai 1, maka ini menjadi apa? Jadi jangan X lebih dari A log 3, tapi X kurang dari gitu ya. A log 3. Nah, ini mana berarti? Penulisannya yang ini berarti ya, yang C ya. Ya, Van ya. Karena penulisan basis kalau di luar itu boleh nulis basis itu di sini ya. Nah, ini artinya basis sebelah sini. Ini boleh saja. Di internasional tuh nulis basis begini. Jadi boleh penulisan basis di atas, tapi dalam penulisan internasional kalau coba kalian lihat soal-soal kalau dari luar gitu ya, itu kadang penulisan basisnya enggak di atas tapi di bawah sini ya. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, sesimpel itu soal-soal. Nanti kita akan lanjutkan kembali karena ini sudah jam 5:30 lewat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sebenarnya soalnya banyak sudah saya siapkan gitu ya. Soal 2018, soal banyak ya soal-soal yang sudah kita siapkan sebenarnya untuk kalian kerjakan. Nanti selebihnya ini saya akan coba keep, lalu akan saya coba kirimkan kepada kalian hasil penyelesaian yang tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian semua. Terima kasih yang bisa bergabung di Ahad sore yang memang hampir bisa dipastikan ini menjadi waktu yang sulit. Ya nggak sih? Sulit untuk bergabung gitu ya. Gitu aja. Terima kasih. Ada yang belum saya absen? Udah ya semuanya? Udah semua ya? Oke, makasih ya buat semuanya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kalian semua ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Oke, sama-sama semuanya. Thank you ya.